Bismillahirrahmanirrahim. Tentang datangnya bulan Ramadan, dan kita ini masih di bulan Rajab ya. Bahwasanya Imam Ghazali mengatakan, yang beliau wafat pada tahun 505 Hijriah, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala idza ahabba 'abdan ista'malahu fil awqat al-fadilah bi fawadilil a'mal. Jadi beliau menyampaikan, kalau seandainya Allah itu cinta kepada seorang hamba, maka dia akan menuntunnya, mengarahkannya, membimbingnya untuk melakukan amalan-amalan yang mulia, amalan-amalan yang istimewa, dan itu pun di waktu-waktu yang mulia. Jadi Masya Allah ya. Jadi kalau Allah itu cinta, Allah itu berkehendak kepada seorang hamba itu dengan kebaikan, maka Allah akan menuntun hamba tersebut untuk melakukan amal-amal kebajikan. Artinya orang tersebut memang dimudahkan untuk melakukan berbagai amal soleh, untuk bisa mentaati Allah, untuk semangat dia melakukan perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulnya. Dan itu di bulan-bulan atau di waktu-waktu atau di hari-hari yang mulia. Di saat ketika di waktu hari Jumat dia semangat untuk melakukan amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Dia banyak bersolawat, dia banyak bersedekah, dia banyak berzikir, dia menjaga ibadah-ibadah sholat sunnahnya. Di samping dia juga melakukan ibadah sholat Jumat. Nah, itu. Jadi di waktu-waktu yang mulia, waktu-waktu yang istimewa itu betul-betul dihargai, dimuliakan. Terutama ketika juga di bulan-bulan yang mulia, terutama di bulan Rajab. Nah, ini kan bulan Rajab ini kan bulan mulia juga. Bulan yang disucikan oleh Allah, bulan yang diharamkan oleh Allah untuk melakukan berbagai perbuatan-perbuatan dosa. Maka ketika di bulan Rajab ini, ketika ada orang yang dia betul-betul semangat gigih untuk melakukan amal-amal kebajikan, amal ketaatan, dan dia berusaha untuk menjauhi perbuatan-perbuatan dosa besar, dia tidak melakukan hal-hal yang mendatangkan marahnya, murkanya Allah, dia berusaha untuk bagaimana agar Allah itu ridho kepadanya, Allah itu cinta kepadanya, maka ini tandanya orang yang dicintai oleh Allah, tandanya orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang seperti ini tandanya adalah orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Maka para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang seperti ini adalah orang yang beruntung hidupnya, atau muflihun ya. Orang yang beruntung, orang yang sukses, orang yang mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Dan dia betul-betul menggunakan timing atau waktu yang Allah pilihkan untuk dirinya. Di bulan Rajab, nanti di bulan Ramadan dia semangat lagi. Dia berusaha untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Dia memperbanyak amal ibadahnya, ditambah lagi ya, baca Qur'annya ditambah lagi, sedekahnya digiatkan lagi, sholatnya lagi dirajinkan lagi, ditambah lagi. Dan semua amal-amal kebajikan di samping yang wajib, yang sunnahnya itu terus digiatkan. Nah, ini orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan. Ini tandanya orang yang dicintai oleh Allah. Itu kata Imam Ghazali ya. Nah, sebaliknya kata Imam Ghazali, wa idza maqtahu wa idza maqatahu istamalu fil awqat al fadilah
bisu'il a'mal, ya. Jadi kalau Allah itu menghendaki kepada orang yang tidak dicintai karena dia memang tidak mencintai Allah, atau dia kurang perhatian terhadap Allah, tidak begitu memuliakan Allah, maka hamba tersebut, kata Imam Ghazali, dibiarkan dia melakukan amal keburukan, amal yang jelek, ya. Dan itu di waktu-waktu yang mulia, meskipun di bulan Rajab, di bulan yang disucikan ini, ya. Ada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, ya. Meskipun masuk di bulan Rajab, bulan yang disucikan oleh Allah, tapi kalau orang ini dia tidak mau sadar, tidak mau bertobat, kembali kepada agama Allah yang benar, mau dituntun sama Allah, mau dibimbing sama Allah sesuai dengan petunjuk di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, maka orang yang seperti ini ya nggak ada pengaruhnya, tetap dia berbuat maksiat. Senggemarnya dia gemar untuk mabuk, tetap mabuk. Gemar sabu ayam, sabu ayam. Makan riba. Gemar untuk zina, ya zina. Gemar untuk dia menghujat, suka menghujat, mengadu domba. Suka dia menebarkan fitnah atau perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Bahkan pun dia suka kadang-kadang meninggalkan sholat. Apalagi sholat berjamaah, apalagi kok ngaji. Maka orang yang seperti ini, kata Imam Ghazali, orang yang seperti ini adalah orang yang memang dibiarkan sama Allah tersesat, terombang-ambing dalam kesesatan. Karena apa? Allah tidak suka, Allah tidak remen, tidak cinta kepada orang yang seperti ini. Kenapa? Karena dia sendiri tidak mau berusaha untuk baik. Ya sudah, sama Allah dibiarkan tidak baik, dibiarkan dia berbuat maksiat. Apa yang dia lakukan ya dibiarkan sama Allah, nggak mau mau dibimbing sama Allah. Kalau orang seperti ini dia sudah jauh dari Allah kok. Meskipun di bulan Rajab, apalagi di bulan Ramadan, ya nggak ada pengaruh tetap, ya. Jadi kalau kita lihat ada orang di bulan Ramadan kok tetap dia makan tanpa alasan syar'i loh, ya. Tanpa dia sakit, ya, atau alasan-alasan yang itu dibenarkan syariat. Ini nggak ada pengaruh, meskipun banyak umat Islam yang sedang saum, sedang puasa, sedang sholat tarawih, sedang baca Quran, sedang menghadiri pengajian, sedang sholat berjamaah, ini nggak ada pengaruh dalam hatinya. Kenapa? Orang yang seperti ini karena orang yang sudah beku hatinya sudah beku, itu loh Pak. Meskipun dia itu hidup di tengah-tengah kaum muslimin, dan saat itu kaum muslimin merayakan, memuliakan, menghormati bulan Ramadan. Ya, jadi orang seperti ini orang yang dimurkai sama Allah hidupnya, orang yang terlaknat, ya, orang yang dicabut keberkahannya, ya, dibiarkan terombang-ambing dalam kesesatan, ya. Makanya para jamaah Bapak Ibu, jangan sampai kita terkena ayat di dalam surat As-Saff ayat yang kelima. Falam mazagu azagallah qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Barang siapa yang dia ini meninggalkan Allah, berpaling dari Allah, ya sudah. Dia kan nggak butuh Allah, Pak Bu. Ya, dia nggak butuh Allah, dia nggak mau ibadah, dia nggak mau sujud, dia nggak mau ruku, dia nggak mau bersedekah, dia nggak mau belajar agama, dia nggak mau dibimbing, dituntun sama Allah, ya sudah. Sama Allah ya karep mulai ngono wis. Kalau seperti itu tak sesatkan pisan wis, tak palingkan pisan hatimu. Coba Bapak Ibu. Kalau orang itu sudah dibiarkan sama Allah, ya nggak dianggap, nggak direspon, nggak diperdulikan, kira-kira hidupnya seperti apa? Seperti apa Pak Bu? Iya seperti binatang, ya. Naudzubillah min dzalik, ya. Jadi kalau kita lihat di dalam surat Al-A'raf, ya, 179 itu, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins. Kami penuhi neraka jahanam itu kebanyakan nanti dari kalangan golongan manusia dan jin. Lahum qulubun la yafqauna biha. Punya hati dan pikiran nggak pernah digunakan untuk mikir. Paham Bu ya? Nggak pernah untuk mikir itu loh. Oh dia diciptakan tuh dari apa? Tujuannya apa? Itu nggak pernah berpikir dia. Yang penting seneng gitu, ya. Yang penting hidupnya dalam pikirannya itu, dalam hatinya. Yang penting pagi persiapan berangkat kerja, cari duit, cari nafkah, nanti pulang
Ya sudah, seperti itu terus. Kumpul dengan keluarga terus hari-harinya. Waktu demi waktu, hari demi hari itu terus. Jadi yang dipikir itu apa? Cari duit. Ya, cari dunia. Ya memang benar, cari dunia itu memang wajib. Wajib untuk menafkahi keluarga yang menjadi tanggung jawabnya dia, atau yang menjadi tanggung jawabnya dia, kewajiban-kewajiban dia itu wajib. Tapi ada yang lebih wajib lagi. Kalau sampai dia tidak memprioritaskan, mengutamakan yang lebih wajib daripada yang wajib, ini kesalahan yang besar, fatal ini hidupnya. Dia hanya memperhatikan keluarganya, memperhatikan orang yang menjadi tanggungannya, tapi dia tidak pernah memperhatikan Allah. Coba, pada Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menanggung hidupnya, Allah yang menjamin rezekinya, itu nggak pernah dipikirkan itu. Makanya lahum qulubun la yafqahuna biha, hatinya mati, pikirannya mati gitu loh. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, punya mata, kedua mata tidak digunakan untuk melihat kebenaran, tidak mau mencari yang benar itu. Disilaukan dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Yang dipandang itu yang nikmat-nikmat aja. Sehingga sampai dia ketika melihat orang susah itu tidak pernah dia itu sadar. Ada orang di hadapan dia itu yang kena musibah, kecelakaan, bencana, atau ketika hari ini ditampakkan sama Allah ujian. Di Palestina banyak kaum muslimin yang dibantai, banyak yang meninggal dunia. Itu meskipun dia melihat itu nggak ada efeknya gitu loh, nggak ada pengaruh dalam dirinya itu. Meskipun dia melihat, biasa. Itu. Kenapa? Ya karena matanya sudah sama Allah ditutup. Gitu. Dari untuk mendapatkan apa? Hikmah, dari mendapatkan pelajaran. Orang yang seperti itu ya sudah, meskipun dia bisa melihat, tapi hakikatnya dia tidak bisa melihat. Melihat yang apa? Yang benar. Jadi ahli tafsir mengatakan la yubsiruna minal haq, dia tidak bisa melihat kebenaran. Makanya itu tidak bisa mempengaruhi dalam hati dan jiwanya. Karena apa? Ya sudah ditutup sama Allah. Ya, kedua matanya itu. Walahum udzuna la yasmauna biha, dia punya telinga tapi tidak bisa untuk mendengar. Mendengar apa? Nasihat, bimbingan, ada azan juga nggak mau direspon, nggak mau diperdulikan, nggak dijawab. Nah, itu. Apalagi kok adanya majelis ilmu, pengajian-pengajian yang seperti ini atau yang lainnya, itu tidak tergugah dalam hatinya. Dia dengar ada undangan-undangan, ya pengajian dan yang lain, itu tidak akan terespon dengan baik, diterima dengan baik. Makanya para jamaah ibu, kata Allah betul ya, ulaika kalan'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Itulah ibaratnya orang yang seperti ini ya, kata Allah ya, itu seakan-akan dia hidup itu sebagaimana hidupnya binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Kalau dia tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya, apalagi untuk orang lain di hadapan Allah. Yang mungkin di hadapan manusia oke lah, dia bisa memberikan manfaat. Tapi di hadapan Allah ini loh, dia tidak bisa memberikan kontribusi. Apa kontribusinya? Ketaatan, pengabdian, ibadah dia kepada Allah, itu kontribusinya. Padahal Allah sudah menjamin, memberikan, mencukupi apa yang dia inginkan. Ya. Makanya para jamaah ibu, itulah bagaimana Imam Ghazali memberikan perumpamaan orang yang dicintai dan orang yang dimurkai. Meskipun dia hidup dimanapun, dalam kondisi apapun, di waktu-waktu yang semulia apapun, itu tidak ada pengaruh apapun kalau orang itu dimurkai ya. Jadi mau dia hidup di bulan Rajab ini, dia masih dikasih sehat di bulan Rajab, apalagi nanti bulan Ramadan, itu ya nggak sadar-sadar gitu loh. Lah ya, banyak orang sedang sholat tarawih, sholat Jumat, sholat berjamaah, itu ya tidak ada pengaruh, tidak ada dalam hati kesadaran. Ya, karena apa? Ini pikirannya sudah mati, gitu loh. Makanya kata Allah itu afala ta'qilun, karena kebanyakan orang masuk neraka itu kenapa? Nggak mau mikir, ya, tidak mau mikir. Kebanyakan orang masuk neraka itu nggak mau mikir.
Ya, jelas Pak Bu. Jadi banyak puluhan ayat itu mengatakan ya, afala ta'qilun, afala ya'qilun. Kenapa mereka tidak mau berpikir? Kenapa mereka tidak menggunakan akal yang benar, yang akal sehatnya? Ya itulah kondisi kehidupan manusia yang dia tidak cerdas dalam mengambil pelajaran dalam hidupnya. Nah, tapi para jamaah Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lanjutkan pembahasan kita, apa yang kita sampaikan terkait dengan fase kehidupan di alam akhirat ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan kronologinya keadaan nanti di sana, dan di mana ini sudah jelas Allah sudah mengingatkan kepada kita. Jadi hati-hati ya para jamaah Ibu, karena memang hidup itu harus hati-hati ya, selalu hati-hati, selalu waspada. Kalau kita nggak hati-hati, nanti kita akan celaka, kita akan menyesal nanti. Makanya di sini saya sampaikan kepada pribadi saya dan pada para jamaah ya, maka pentingnya kita untuk saling menasihati dalam kebaikan ya, agar kita menjadi orang yang baik dan benar hidup kita ini ya. Tidak sekedar baik saja tapi harus benar, baik sesuai dengan kebaikan kita, pribadi kita, akhlak kita. Itu memang dituntut kita baik kepada manusia, kita baik kepada orang tua, kita baik kepada tetangga, kita baik. Tapi juga harus benar dalam arti sesuai dengan aturan Allah dalam kita hidup ya, sesuai dengan rambu-rambunya Allah, aturan Allah, hukum Allah, bimbingan Allah ya. Karena kalau hanya sekedar baik itu enggak cukup ya. Allah tidak menerima kebaikan orang kafir ya, tapi Allah hanya menerima orang yang benar imannya. Nah itu syarat mutlak.